pola pikirnya tuh forward looking kalau gue. As simple as di depan ada apa, di depannya ini bisa dimodelkan di secara keuangan atau enggak. Waktu itu kalau nggak salah brand dari 9.000 sampai balik goceng itu main sakit sih. Berarti sekarang walaupun tadinya udah minus 30-40%an, sekarang udah in the green gitu ya? Ya udah tebel sih. Oke, wih. Sampai bagger? Kayaknya Weger lebih. Wih, mantap. Gila. Hey guys, kembali lagi bersama gue Emir Parengkuan di Dragon's Nest. Dan kali ini gue kedatangan guest yang cukup spesial, one of the best analyst di Chuck Investment Club, Nicholas Jonathan atau sering dikenal sebagai Johan. Mungkin Bro Johan bisa kenalin diri sendiri dulu nih, mulai dari background mungkin atau expertise seperti apa nih. Halo semuanya, kenalin nama aku Jonathan Hendraja atau biasa dipanggil Johan. Currently gue kuliah di BINUS semester 5 dan ya sebagai analis di Chuck Investment Club. Oke. Boleh ceritain sedikit nggak bro, kenapa tiba-tiba lu bisa jadi interested banget sama pasar saham dan lu mulai mendalami gitu? Jujur awalnya gue startnya dari lomba dulu sih, lomba-lomba IR mungkin ya, lagi rame juga di kalangan student. Terus akhirnya kenal orang Chuck dan akhirnya coba apply dan kebetulan keterima gitu. Oh, ini di tahun berapa? Tahun lalu ya, daftar Chuck-nya sebagai analis itu tahun lalu. I see, tahun lalu. Waktu itu masih semester 2, gue masih semester 2. I see, oke, nice. Berarti lu ini ya, lu relatively masih cukup muda di pasar saham, tapi menurut gue knowledge lu itu udah jauh melebihi umur lu gitu loh. Kan kalau misalnya kita ya di Chuck Investment Club kan gue sering call lah ya. Dan teman-teman kalau misalnya ada yang udah ikutan Chuck Investment Club juga pasti tahu lah. Kita bareng-bareng udah lumayan cuan besar di beberapa saham gitu kan ya. Cuma gue pengen tahu nih, kalau lu sendiri paling cuan tuh di 2026 dari saham apa aja sih? Atau mungkin sektor lah kalau nggak mau sebut ticker. 2025 ya, mungkin ticker aja nggak apa-apa sih, soalnya udah naik juga. Iya. Sebenarnya 2025 gue lumayan boncos di awal tahun. Especially waktu itu karena Trump juga. Iya. Everything down parah banget. Iya, gue juga sempat kena sih itu sih pas pertama kali pengumuman Trump tariffs. Itu gue lagi posisi all in bro. Ya cuma gimana, lanjut. Ya cuman puji Tuhan sih masih recover. Porto juga lumayan oke banget tahun ini. Jadi dari loss hampir mungkin total Porto loss 30-40% sampai lumayan lah, recover lumayan banget sih tahun ini. Itu didorong sawit, especially itu NSSS sama waktu itu Toba. Jadi Toba dulu baru NSSS di pertengahan tahun. I see. Berarti sekarang walaupun tadinya udah minus 30-40%an, sekarang udah in the green gitu ya? Ya udah tebel sih. Oke, wih. Sampai bagger? Kayaknya Weger lebih. Wih, mantap. Gila. Nggak banyak loh bro yang bisa kayak gitu ya, apalagi baru belajar capital market cukup cepet loh. Soalnya gue sendiri mulai serius trading di 2022 dan itu butuh waktu untuk gue sendiri tuh sekitar hampir 3 tahun baru profitable. Dan gue juga baru profitable konsisten itu bisa dibilang 1,5 tahunan lah, mulai dari tahun lalu gitu. Jadi menurut gue itu something amazing sih ya. Dan gue pengen tahu nih, gimana sih lu kalau gue kan ini banget ya, money flow, technical, bid offer. Kalau lu approach-nya itu gimana untuk nyari saham-saham yang upside-nya luar biasa, tapi at the same time nggak kosong-kosong banget lah gitu. Kosong banget. Oke. Jadi sebenarnya ya as you know itu maybe as an analyst juga mindset gue sebenarnya lebih ke arah fundamental. Cuman ya awal tahun ini punya kesempatan buat sempat belajar juga dan kenalan sama orang-orang dari Jarvis. Jadi maksudnya gue diajarin jangan cuma masuk karena fundamental gitu. Masuklah ke saham-saham yang ada aktif lah, maksudnya sahamnya nggak tidur gitu. Ada flow-nya lah. Ada flow-nya. Betul. Tapi tetap backbone dari decision making ketika gue masuk gede, especially itu harus ada fundamental backingnya kayak kenapa gitu. I see. Fundamental backingnya ini maksudnya lebih dari
bukunya forecast-nya bagus atau kayak mungkin lebih ke narasi gitu, ke depannya bakal ada tambang ABC yang operasional misalnya atau apa? All together sih. Mungkin secara gampang sebetulnya harus eh, pola pikirnya tuh forward looking kalau gue. Jadi di depan tuh ada apa? Kayak as simple as di depan ada apa, and di depannya ini bisa dimodelkan di secara keuangan atau enggak. Seperti contoh kalau boleh mungkin Toba waktu itu. Toba tuh lumayan gak sengaja sebenarnya ketemunya. Waktu itu gue lagi ikut lomba business case, yaitu case kolaboratornya kebetulan Toba. Dan case yang dikasih Tapi bukan lo yang milih? Bukan, itu dari pihak penyelenggaranya. Itu dia case kolaboratornya memang dari Toba. Case-nya disuruh menilai gimana cara dia nge-grow waste management company-nya. Dari situ gue jadi baca, oh dia ternyata ada satu company yang udah diakuisisi. Kalau nggak salah waktu itu nilainya 250 juta US dollar, sekitar 6T. Tapi dia belum masuk buku. Namanya Sembcorp. Waktu itu harga Toba tuh kayaknya 300 atas, 300-400. Sembcorp ini yang Singapura bukan ya? Iya, ya waste Singapura. management dari Singapura ya. Dia udah akuisisi, dari fundingnya ada dari jualan bisnis batu baranya juga yang dijual. Tapi ini belum masuk buku. Jadi gue coba cari-cari, ada beberapa resource yang bilang waktu itu harga belinya kalau nggak salah tuh price to sales kali 1. Jadi maksudnya 250 juta itu equal to revenue si Sembcorp-nya. Tapi kan belum masuk buku. Dan waktu itu market cap Toba tuh masih 4T. Ya, maksudnya nggak make sense gitu. Gue nggak masuk. Akhirnya gue lumayan coba beraniin karena ini mungkin one of the stocks yang gue temuin sendiri gitu. I see. Gue masuk. Tapi baru masuk gedenya di 400 atas sih. Kan kalau Toba ini berarti narasi utamanya adalah waste to energy-nya kan ya? Iya, kelamaan jadi waste to energy. Tapi waste to energy. Tesis awal gue sebenarnya karena Sembcorp-nya ini. Sembcorp-nya belum masuk buku. Terus makin kelamaan ternyata narasi yang bermain kan di WTE gitu. Iya. Tapi kalau dari WTE-nya sendiri ya, kan mungkin bisa kita pandang dari dua sisi yang berbeda nih. Soalnya kalau menurut gua sendiri, dari semua emiten di IHSG, kayaknya Toba tuh pemain pertama yang market cap-nya gede gitu kan, company-nya liquid, dan dia masuk ke WTE gitu. Ada orang yang ngelihatnya kayak, lah kok tiba-tiba WTE sih, bukan yang lebih profitable coal ya. Tapi ada juga yang ngelihat bahwa, justru ini something interesting karena WTE belum ada yang ngerjain, dan mungkin itu ya Toba sebagai pionirnya gitu kan, yang company cukup besar, justru itu menjadi dia bisa ngeraup market share yang gede gitu loh di Indonesia. Nah itu lu pandangannya gimana? Apakah lebih ke negatifnya atau lebih ke positifnya? Sebenarnya WTE itu kan baru rising kalau nggak salah pertengahan tahun ini ya. Pas waktu itu muncul, kalau nggak salah gue waktu itu baca di Algo Research. Itu ada bahas yang dan antara bikin kebijakan di mana PLN jadi off taker dengan harga listriknya itu 20 cents per kilowatt, which is 20 cents itu 3 kali harga normal. Itu ya sebenarnya kalau ditanya itu juga lumayan, for me personally itu nggak make sense karena kalau kita lihat sebenarnya kan PLN waktu itu juga masih oversupply listrik ya. Dan dia dipaksa dari skemanya itu off-take 20 cents gitu. Tapi again and again ada people yang masukin duit di bisnis-bisnis ini kan. Toba, terus Oasa juga waktu itu. Oasa ada sahamnya juga main. Cuman again and again ya fundamental pertamanya dulu kita lihat ini visible nggak ke depannya WTE-nya jalan atau enggak gitu. Once itu udah nggak jalan ya sebenarnya sesimpel ya udah nggak usah masuk lagi aja. Which itu case-nya sama ini kan Oasa. Iya kan? Sama kayak Oasa. Iya Oasa. Boleh diceritain nggak bro? Waktu itu kan lu big advocate nih sama Oasa ya. Nah, waktu itu ya lu pernah sharing-sharing juga kan tentang fundamentalnya kayak gimana, ada project-projectnya kayak gimana. Cuma kenapa
Oasa ini nggak se-success story dibandingkan sama Toba. Kenapa tuh? As simple as karena Toba ini kan dia dari awal, mungkin dari awal sampai akhir itu dia story-nya ini lebih nggak ada resiko. Kenapa? Karena Sembcorp belum masuk. Berarti kan Sembcorp-nya udah diakuisisi gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi kalau Oasa itu, jadi mungkin backstory dikit. Oasa itu dia kalau nggak salah tuh, seingat gue ini udah agak lama. Soalnya gue tahun ini lumayan banyak ikut banyak main saham. Aman. Cuman Oasa itu dia sedikit pivot dari lini bisnis utamanya jadi WTE. Nah, dia mau bangun 2 WTE dan secara aturan dari Perpesnya kalau nggak salah itu yang viable untuk di-invest dan di-offtake dari PLN tuh yang kapasitasnya tuh 2000 ton sehari. Ya. Selama dia bisa sehari itu ngolah 2000 ton, itu dia kurang lebih waktu itu gua hitung itu revenue-nya itu kurang lebih ini mungkin agak salah ya, karena gua udah agak lupa soalnya udah lama, udah setengah tahun. Teman-teman ralat-ralat sendiri di komen ya kalau misalnya ada angka-angka yang salah ya. Pokoknya 2000 ton per ton itu dia bisa ngasilin 500 kilowatt kalau nggak salah. Jadi 2000 kali 500 kali 0,2 sen. Ya. Itu revenue-nya kurang lebih per itunya terus dalam 1 tahun bisa sampai 1 T sampai 2 T. Tapi balik lagi tergantung daripada dia punya kapasitas seberapa efisiensi ini sampahnya dibakar gitu. Iya. Nah, dia ada 2, Oasa ada 2 titik. Yang satu ini udah dapat backingannya waktu itu Cina. Yang satunya ini belum dapat backingan, gitu. Tapi yang udah dapat backingan ini dia jalannya masih lama, masih 2027 atau 2028. Baru operasional. Iya. Dan as far as I know sih, yang satu lagi ini kemarin kalau nggak salah sempat ada batal lah, terus akhir abis batal tiba-tiba digabung sama pemain WTE lainnya, di merger gitu. Iya. Jadi waktu itu sempet narasi WTE jalan, dia sempet ngepam juga, tapi karena ada berita yang satunya ini bukan gagal sih, batal, dia jadinya balik ke harga awal sebelum main. I see. Berarti udah kalau dibandingin sama Toba emang udah lebih fix. Iya, karena betul. udah jadi gitu kan, udah deal segala macam. Yep. Sedangkan Oasa masih bergantung sama deal keduanya ini, dan dia masih operasionalnya di 2027 yang deal pertamanya yang satu gitu. Udah 2027 yang lebih earliest dijadwalinnya tapi gagal. Malah gagal. Iya. Oke. Kalau itu kan berarti itu Toba itu saham lo yang paling cuan ya di 2025 ya? Salah satu yang cuan, yang paling cuan itu ya ada Dewa, sama paling gedenya itu kayaknya by percentage gain itu NSSS. Sawit. I see, oke. Gue juga sempat main sih sawit tuh. Kalau gue sawit waktu itu paling suka di BWPT gue. Di BWPT waktu itu. Itu dia ada kuasi. Iya. Nah, kalau udah ngomongin cuan, sekarang gue pengen nanya nih. Kalau loss terbesar lu, bro, di tahun ini tuh apa nih? Kalau loss terbesarnya nih? Loss terbesar ya, itu kayaknya Sampah PP waktu itu. Awal tahun banget kan. Awal tahun. Trump tariffs lagi. Trump tariff tuh lossnya lumayan. Apalagi awal-awal kan Sampah PP lumayan dijegal mulu ya. Iya. Tahun lalu dijegal IDX, tahun ini kena jegalnya sama MSCI. Iya. Sempet turunnya lumayan parah, itu kena di Petro sama Brent. Waktu itu kalau nggak salah Brent dari 9.000 sampai balik goceng, itu lumayan sakit sih. Sakit sih. Gue udah ngelus-ngelus dada sih. Wah. Brent. Jujur nggak tahu kenapa ya. Gue dari semua IDX PP yang gue mainin, gue itu paling susah cuan main Brent. Sama. Gue susah, nggak tahu kenapa gue susah banget cuan di Brent. Yang paling gue cinta adalah main di Petro sama cuan. Ya sama.
Petro sama Cuan juga Iya, gua ikut. paling enak kan mainnya kan Petro Cuan. Cuan dari 8.000 nggak salah waktu itu kita masuk lumayan bareng karena Iya. dia dicek, gue lumayan ikutin dia. Terus baru dicek dulu nih, ada apa di belakangnya gitu. HK dulu mikir belakangan tuh. Betul. Masuk dulu, baru gue ngecek gitu. Biasanya gitu. Tapi ya ada saham yang gue coba berusaha buat cari sendiri dan masuk sendiri gitu. I see. Oke. Kalau misalnya dari loss tersebut lu sekarang tapi kayak ada kapok-kapoknya nggak main Konglo atau main yang kayak story-nya bener-bener cuman kayak MSCI atau whatever yang kayak fundamentalnya tuh nggak gimana-gimana banget gitu loh. Lu ada sedikit trauma nggak? Apa biasa aja? Awal-awal lumayan sih. Sebenarnya bukan trauma, nyalinya ciut. Nyalinya ciut. Karena ya gue baru mulai kayaknya 2023 ya. Berarti 2024 tuh my second year lah di capital market. Terus 2024 kan untung mulu kan soalnya. Di cak waktu itu kayaknya pertengahan tahun gue ingat betul di tahun lalu 2024 tuh beggar lumayan di Petro. Jadi walaupun sebetulnya di tahun ini Petronya turun, tapi turunnya sebenarnya masih profit gitu. Beda sama brand gitu. Kapok enggak sih, cuman jadi belajar aja sih. Karena capital gue juga belum miliaran yang masuk keluar susah, jadi sebenarnya di kepala gue kalau gue di saham-saham kayak gini gue all in, gue bisa keluar kapan aja gitu. Iya, gue setuju banget sih itu ya. Kalau misalnya masih bisa hajar satu tick all in, itu masih kondisi paling enak untuk ngelipat gandain duit lu sebenarnya. Betul, maksudnya gue belum sekonglo itu untuk kalau gue haki 2 papan 3 papan hilang gitu, jadi kayak ya udah gitu. Iya. Selama bahasanya masih bisa kayak, keluar masih kayak belut gitu kan, keluar masuk gampang ya. Sebenarnya pemikiran gue itu sih, jadi kapok enggak sih, cuman lebih belajar ya buat nggak usah nahan gitu. Dulu gue masih agak-agak nahan, terus sempat dinasehatin juga selama waktu itu sempat intern juga di Jarvis dikasih wejangan itu yang gue sampai pegang sampai sekarang tuh situational based decision making. Jadi kayak ya udah lu misalkan ada saham bagus tapi situationnya lagi nggak bagus, ya udah cut aja gitu, nggak usah takut gitu. I see. Bagus masuk lagi misalkan. I see. Berarti intinya jangan jatuh cinta sama sahamnya ya, jatuh cinta sama datanya. Gue ya pokoknya base geraknya ya udah selama masih bagus ya udah. Tapi kalau misalkan udah mulai agak anomali, whether di business story-nya kah, di naratifnya atau di price exchange-nya even, ya udah lepas aja nggak usah. Iya, itu gue setuju banget sih. Dan kadang-kadang gue juga masih ini ya, gue ngelakuin hal yang sama. Maksudnya kayak kesalahan itu, misalnya kayak kemarin gue waktu itu ke Gocek paling gede gue tahun ini itu di WiFi. Waktu itu WiFi ada apesnya juga sih. Waktu itu kan gue buy on breakout. Waktu itu harga berapa gue lupa. Cuma dia itu sehari sebelum news keluar gue beli gitu kan. Begitu keluar news itu kan lumayan momentum. Dan gue kan kerjanya kalau momentum gue hajar lagi ke atas gitu kan. Gue hajar lagi. Tiba-tiba di kantor gue itu wifi-nya mati. Lagi beli wifi gede hampir all in, tiba-tiba wifi kantor gue mati, terus nggak ada sinyal juga gitu kan. Terus ya gue nggak berpikir apa-apa lah, soalnya itu kayak newsnya keluar kalau nggak salah kayak jam 2 apa jam 2-an lah. Udah gitu kayak itu udah mulai jam 3-an setengah 4, cuma dia masih naik terus gitu. Logika gue kan kalau misalnya ini mau sell on news harusnya udah turun dari tadi dong gitu kan. Cuma tiba-tiba di akhir sesi ketika wifi-nya mati, pas banget tiba-tiba wifi saham itu tiba-tiba dibanting gitu pada sell on news. Pas gue nggak bisa lagi cek. Begitu wifi-nya nyala lagi, tiba-tiba yang tadinya gue udah floating profit lumayan, tiba-tiba minus 10% bro. Minus 10% dalam kondisi all in gitu kan. Wah, pas gue lihat gue langsung lari ke bawah nyari sinyal, barulah gue cut loss. Dan itu gue kayaknya kayak kena berapa ya? I think hampir 1 M ada sih itu. Wow. Hampir 1 M ada. Tapi itu juga jadi pelajaran buat gue karena sebelum gue itu gue
Karena size gue udah mulai lumayan gede ya, gue kadang-kadang jadi besar kepala gitu. Gue kalau hajar saham, gue jadi expect gue bisa nge-trigger market gitu loh. Gue kayak ngerasa paling hebat gitu. Gue kayak yang paling, oh nih gue lihat nih duit gue gitu loh. Dan itu yang behavior yang sering banget di-humble sama market. Dan termasuk gue jadi humbled kan. Dan setelah itu mulailah disiplin gue balik lagi gitu. Jadi memang kalau misalnya udah kayak gitu sih, menurut gue justru gue grateful gue loss gede di wifi, karena itu bikin gue napak bumi lagi gitu kan. Iya. Ya, jadi itu kalau itu untuk pelajaran terbesar gue sih ya di 2026 ya. Mungkin kita bisa masuk sedikit ke outlook kita ke 2026 nih bro. Kalau di 2026 mungkin boleh nggak spill beberapa sektor nih yang menurut lo very worthwhile untuk kita watch? Buat worthwhile ya, itu yang pasti consumer, everyone knows. Kalau tanya kenapa ya, as simple as kebijakan semua ngedorongnya purchasing power, ngedorong consumer, belanja, liquidity di jack up. Yang kedua itu perbankan yang kecil-kecil. Karena KBMI 1 nih diwacanakan ya, jadi belum fix, tapi ya begitu fix kan biasa sahamnya udah pada terbang. Diwacanakan untuk dia mau dihapus KBMI 1. Jadi yang modal intinya di bawah 6T ini dipaksa buat either dia merger atau cari pendana lagi untuk ningkatin modal capitalnya. Jadi bisa dicek ya teman-teman, KBMI 1 listnya apa aja, dan potensi yang mau melakukan either merger atau misalkan either peningkatan modal ya mungkin layak buat dimasukin. Tapi again and again, KBMI 1 udah pasti kecil, jadi nggak liquid. 1 mungkin nggak liquid, 2 juga terlalu kecil untuk bermain gede gitu. Yang ketiga perkapalan. Tuh. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kalau dari perkapalan itu udah pasti, perkapalan ini kan midstream. Jadi company yang industrinya itu midstream, itu dia demand-nya itu lebih di drive sama quantity upstream-nya. Jadi maksudnya kalau misalkan lo mau lebih banyak transportasi batu bara gitu kan, ya pasti produksi batu baranya harus lebih banyak lagi gitu kan. Nah, di sini perkapalan itu dia dibantu oleh LNG. Karena LNG ada meningkatkan produksi dan juga ada peningkatan demand yang membuat kebutuhan perkapalan itu jadinya lebih tinggi. Karena dia basisnya itu dari volume base, bukan dari pricing-nya gitu. Dan ya, tensi geopolitik juga biasanya ngedrive harga sewa kapal gitu. Cuman kalau mungkin gue boleh sebut aja kali ya. Boleh. Itu kemarin gue sempet coba due diligence juga, ngajak beberapa emiten, ngajak IR ya, investor relations ya, buat ketemu, dan mereka kasih insight, oh kenapa bisa naik banget nih dan potensinya sebenarnya masih panjang di 2026. Ini karena mereka putus kontrak sama pemain dalam negeri. Gue gak mau sebut lah, karena cuma ada 1 nih. Gitu kan. Pemain oil dalam negeri itu kan cuma ada 1, dan dia kan monopoli. Jadi harga fleet kapalnya nih dimonopoli dan dikontrol. Itu di beberapa emiten tuh bilang tuh dia di 18.000. Cuman ini nggak fair. Kenapa? Karena kan oil ini kan lumayan volatile kan. Jadi harga fleetnya ini juga harusnya volatile juga. Dan volatilnya di kapal tuh lumayan. Itu sempat peaknya tuh sempat sampai 100.000. Tapi di company dalam negeri ini dia flat 18.000, nggak pernah naik. Bahkan sampai ada yang cerita ke gue, katanya ini kan dia sewain ke perusahaan dalam negeri ini 18.000. Disewain lagi ke luar negeri 50.000, 45.000 sampai 50.000. Di arbitrage tuh. Jadi beberapa saham perkapalan nih ada yang putus kontrak sama dalam negeri dan dia mulai dari vendornya yang di luar negeri, yang pakai pricingnya juga pakai pricing global, which is beberapa udah above 50K gitu, dari 18.000 ke 50K.
lebih. Oke. Cuman again and again boleh dicari aja dikira apa dan ya do your own research lagi ya. Buat ya sanity check aja gitu. Iya, sanity check. Iya, iya, iya. Ya, untuk ngerangkum berarti untuk perkapalan itu berarti bisa dibilang semacam proxy ya untuk commodities gitu. Betul. Iya kan? Betul, karena dia volume based. Iya, 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 iya. Oke, mungkin itu aja yang kita bahas untuk hari ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa lakukan research kalian masing-masing. Apa aja yang kita omongin tadi. Kalau misalnya kalian rajin, semoga kalian rajin ya. Bisa dicari emiten-emitennya apa aja, seharusnya bisa dapet lah. Beberapa yang cuannya bisa kotos-kotos. Dan untuk teman-teman yang pengen join grup kita, Chuck Investment Club, kita ini sekarang lagi close untuk membershipnya sendiri. Cuma kita kedepannya akan buka lagi kemungkinan di bulan Februari atau Maret. Jadi teman-teman yang mau join bisa join waitlistnya dulu di bisa klik di link di bio gua, Emir Parengkuan. Itu bisa nanti ada 2 ya linknya ya. Satu yang ke Chuck Investment Club, satu yang untuk ke waitlistnya. Nah teman-teman klik yang bawah untuk join waitlistnya. Nanti kita akan prioritasin orang-orang yang udah join waitlist ketika kita buka komunitas kita di bulan Februari atau Maret. So that's it from us guys. Thank you so much for listening. Welcome back to the Dragon's Nest and stay tuned, stay positive, and Happy New Year.